Mari kita membuat kue bugis ungu untuk berbuka puasa. Berikut bahan-bahannya. Silahkan di-screenshot dan disimpan. Pertama, kita bikin dulu isian unti kelapa untuk kue bugis. Siapkan kelapa parut putih. Ambil bagian putihnya saja. Bagian coklatnya jangan sampai terikut. Lalu sisir gula merah aren pakai pisau. Atau potong jadi dadu kecil-kecil. Tujuannya agar nanti gula lebih cepat meleleh saat dimasak. Kemudian masak gula merah bersama dengan air dan daun pandan sampai gulanya larut. Lalu saring air gula merahnya, agar tidak ada kotoran yang terikut. Tuang kembali air gula merah ke dalam panci dan didihkan kembali. Lalu lanjut masukkan kelapa parut putih. Aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata, dan air gula merah meresap ke dalam kelapa parutnya. Masak sampai unti kelapa parut agak mengering. Lalu matikan api dan angkat unti kelapa. Kemudian biarkan sampai dingin. Selanjutnya siapkan ubi ungu. Kupas kulitnya lalu cuci sampai bersih. Dan potong ubi menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian kukus ubi ungu selama 30 menit sampai ubi benar-benar matang. Dan terasa empuk saat ditusuk pakai garpu. Setelah itu, saat ubi masih panas-panasnya, langsung haluskan ubi sampai benar-benar halus. Bisa pakai garpu atau ditumbuk pakai ulekan. Campur ubi ungu yang sudah dihaluskan dengan tepung ketan, gula dan garam. Lalu tuang air sedikit demi sedikit. Uleni sebentar cukup sampai semuanya tercampur rata saja. Dan adonan terasa lembut sehingga bisa dibentuk dan tidak pecah. Kemudian timbang adonan seberat 25 gram per bijinya, atau sekitar 1 sendok makan. Besar kecilnya kue bugis bisa disesuaikan sesuai selera masing-masing saja. Tidak ada patokan khusus. Selanjutnya pipihkan adonan, dan isi dengan unti kelapa parut. Kemudian tutup adonan dan bentuk bulat-bulat. Susun kue bugis di atas daun pisang yang sudah diolesi dengan minyak goreng, agar kue tidak lengket dan pecah saat diangkat nantinya. Ingat juga untuk memberi jarak satu sama lain, agar kue tidak lengket. Lalu kukus kue selama 15-20 menit dengan api sedang. Setelah kue matang dan berubah warna, angkat kue dan biarkan sampai hangat dulu, agar teksturnya lebih kokoh untuk diangkat dan dibungkus. Apabila sudah hangat, bungkus kue bugis pakai daun pisang yang sudah diolesi dengan minyak goreng agar tidak lengket. Bungkus kue menjadi bentuk kerucut segitiga, dan tekan-tekan sedikit kue bugis, agar bentuknya bagus seperti kerucut. Kue pun siap untuk disajikan, dan dinikmati bersama dengan keluarga tercinta, untuk berbuka puasa di sore hari. Berikut sedikit tips, yang akan sangat berguna saat membuat kue bugis ungu. Pertama, pilihlah ubi ungu dan tepung ketan yang kualitasnya bagus. Untuk menghasilkan kue bugis ungu yang enak, disarankan untuk memakai ubi ungu yang bagus, segar, dan tidak bau apek. Jika ubi ungunya sudah berbau apek, sebaiknya jangan dipakai lagi untuk membuat kue, karena akan membuat kue menjadi berbau tidak enak. Begitu pula dengan tepung ketan, pilihlah tepung ketan yang berkualitas baik, yang tidak berbau langu. Terkadang setiap merek tepung ketan itu kualitasnya bisa berbeda-beda, hal ini turut mempengaruhi cita rasa kue yang kita buat. Untuk mengantisipasi hal ini, kita bisa melakukan beberapa tes uji coba, dengan membuat kue bugis dengan berbagai merek tepung ketan yang berbeda. Setelah itu icip satu persatu dan rasakan perbedaannya. Tapi jika kalian sudah mempunyai tepung ketan andalan yang sering kalian pakai di rumah, maka tahap ini tidak diperlukan. Kedua, jika ingin kue lebih aromatik, air boleh diganti menjadi santan kelapa. Jika kalian ingin kue bugis yang rasanya lebih berlemak, dan bagian kulitnya wangi santan kelapa, maka kalian bisa mengganti air menjadi santan kelapa dengan konsistensi keencerannya sedang. Santannya lebih baik jangan terlalu kental, agar rasanya tidak terlalu pekat dan berminyak saat dimakan. Dan pastikan sebelum mencampur santan dengan tepung dan bahan lainnya, masak santan sebentar dengan api kecil sampai mendidih, lalu diamkan sampai hangat sebelum mencampurnya dengan tepung. Hal ini dilakukan agar kue bugis tidak cepat basi, saat didiamkan dalam waktu lama di suhu ruangan. Ada satu hal yang perlu diperhatikan saat sedang memasak santan. Jangan memasak santan dengan api besar. Jika kalian ingin memakai api besar saat memasak santan, dengan niat agar santannya lebih cepat mendidih, maka sebaiknya kalian urungkan saja niat tersebut. Santan tidak boleh dipanaskan dengan api besar, karena akan membuat santan menjadi pecah. Bagian lemak dan airnya akan terpisah. Hal ini bisa mempengaruhi rasa kue kita nantinya, karena santan yang sudah pecah rasanya hambar dan tidak legit lagi. Ketiga, jika kalian tidak punya daun pisang di rumah, tidak apa-apa. Setelah kue bugis dikukus, kalian bisa membiarkannya begitu saja.
tanpa harus dibungkus dengan daun pisang. Tetapi ingat untuk menyimpan kue bugis dalam wadah yang tertutup, agar permukaan kue bugis tidak kering nantinya. Jika permukaannya kering, saat dimakan nanti rasanya akan agak sedikit keras, dan tidak lembab atau kenyal lagi. Untuk pemakaian daun pisang, sebelum daun dipakai untuk membungkus kue bugis, ada baiknya daun dipanaskan terlebih dahulu, agar daunnya lemas dan lentur, sehingga lebih mudah untuk dibentuk dan tidak mudah pecah. Hal ini juga bisa membuat kue lebih awet tahan lama, dan tidak cepat basi, serta warna daun jadi lebih cantik. Tak hanya itu, memanaskan daun pisang sebelum dipakai juga membuat daun lebih steril, bersih, dan higienis bebas dari bakteri. Tips lebih lanjut, jika ingin lebih mudah lagi saat membungkus kue bugis, kalian bisa pakai daun pisang yang masih muda. Ciri-ciri daun pisang yang masih muda biasanya daunnya lebih tipis saat disentuh, tapi lebih lentur, mudah dibentuk, dan tidak mudah pecah. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan pembungkus luar kue bugis ungu, agar kue tetap moist, dan kekenyalannya terjaga. Keempat, unti kelapa parut gula merah, bisa diganti menjadi unti kelapa gula putih. Jika kalian tidak mempunyai gula merah di rumah, atau tidak begitu suka dengan unti yang berwarna gelap, maka kalian bisa menggantinya dengan gula pasir putih. Caranya tetap sama. Larutkan terlebih dahulu gula pasir dengan air dan daun pandan. Masak sampai mendidih. Lalu masukkan kelapa parut putih, dan masak sampai agak kering. Kue bugis dengan unti kelapa putih, rasanya tetap sama enaknya dengan unti kelapa gula merah. Hanya saja tidak ada aroma gula arennya. Sedikit tips. Saat sedang memasak unti kelapa gula merah, jika kalian merasa untinya kurang manis, kalian bisa menambahkan gula putih yang sudah dicairkan pakai air panas sedikit demi sedikit, sampai rasanya pas sesuai dengan yang kalian mau. Dan usahakan pakailah api sedang, dan panci anti lengket saat memasak unti kelapa, agar unti tidak cepat gosong dan tidak pahit. Terakhir, berikut sedikit saran menyimpan kue bugis agar tahan lama dan tidak cepat basi. Jika kue bugis tidak dikonsumsi dalam waktu dekat, maka sebaiknya kue bugis disimpan saja ke dalam kulkas. Karena kue bugis ini salah satu kue tradisional yang dikukus, bukan dipanggang seperti bolu. Jadi otomatis kue bugis ini lebih basah daripada kue bolu, sehingga membuat kue bugis rentan lebih cepat berair, dan lebih cepat basi dalam waktu singkat. Kue bugis tidak tahan jika dibiarkan terlalu lama dalam suhu ruang, apalagi sampai berhari-hari lamanya. Kue bugis yang terlalu lama berada di suhu ruang, biasanya akan berlendir dan berbau yang tidak sedap, alias bau basi. Jadi sebaiknya simpan saja di kulkas bagian bawah, agar kue bisa bertahan lebih lama. Dan jika ingin menyantapnya, kukus kue bugis sebentar sekitar 5-10 menit, sampai terasa lembut. Kue bugis pun siap untuk disajikan, dan dinikmati bersama dengan keluarga tercinta. Silakan simpan resep ini untuk menu berbuka puasa besok.